Ya, selamat sore buat kita semua. Sore. Ya, jadi langsung kita mulai saja bincang-bincang buku kita, Sejarah Epidemi Lepra di Tanah Karo yang ditulis oleh Mr. Eva Simangunsong. Ya, mungkin saya lihat di sini rata-rata mahasiswa kan. Jadi sambut dulu semangat dari aku kan. Mana tahu masih ada bekas-bekas semalam gitu kan. Jadi sambut dulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup. Ya, jadi eh, pada sore hari ini kita akan diboboti oleh abangda-abangda kita. Abangda yang pertama itu Abangda Idris, Bang Idris Pasaribu. Jadi abang ini sebagai kepala izin ya, santai aja kita. Amin ya. Jadi Abangda Idris ini sedikit saya akan membacakan biografi Abangda ini. Jadi Abangda ini sebagai Kepala Badan Kebudayaan Nasional dan juga sebagai Ketua di Komunitas Sastra Indonesia atau KSI. Dan juga kita harus tahu juga Abangda ini sudah banyak menulis cerpen ya. Banyak sekali sebenarnya, cuman saya di sini hanya ingin mengatakan yang satu aja, yaitu yang berjudul buku Muara 1 dan Muara 2 yang sudah diterbitkan di Malaysia untuk Abangda Idris Pasaribu. Yang kedua ada pemateri kedua kita yaitu Abangda Alvena Watondang. Abang ini aktif sebagai etnografer tamatan S1 Antropologi Visip USU, S2-nya di Antropologi Unimed, dan abang ini seorang antropolog. Jadi izinkan saya untuk membacakan pantun untuk memulai bincang-bincang buku kita pada hari ini. Buk Sarmat pakai kebaya menari dia di rumah Ani. Salam hormat dari saya, mari kita mulai diskusi ini. Langsung saja kepada Abangda Idris Pasaribu di tempat. Dipersilakan Abangda. Pikir tes ya. Ini nggak ada coronanya nih ya. Jadi Pasaribu ini Matondang untuk saja dia nggak Malau ya kan. Kalau sempat Pasaribu Matondang Malau sepautar ke bor-bor semua di atas nih. Oke, terima kasih. Tahun 1985 sampai 1987, ketika itu selain di Harian Analisa sebagai redaktur budaya, saya juga adalah kepala biro majalah Kartini yang melakukan penulisan bersambung tentang rumah sakit kusta di Sumatera, tapi khususnya Sumatera Utara. Saya mulai dari Elim yang juga adalah proyeknya RMG Missionaries, juga di Lausimomo itu juga adalah proyeknya Missionary, dan kemudian di Belidahan itu sudah proyeknya Orde Baru, sama dengan yang di Sicanang. Saya menjalani itu semua, dan ketika saya berangkat ke ke Elim, di sana saya melihat bahwa orang-orang kusta itu banyak juga orang Aceh berangkat ke sana, ada juga orang Minang, tapi mayoritasnya memang Batak, Toba dan Karo. Kenapa? Ada anak-anaknya Karo yang sudah bermarga Batak, itu karena tidak tertampung di Lausimomo dari Karo. Epidemi lepra ini memang ketika itu Karo terlambat dibandingkan dengan Elim, terlambatnya sampai sekian puluh tahun. Nah, ketika saya tanya kepala rumah sakit ketika itu, Marga Marpaung, kenapa bentuk ini rumah adat Batak semua? Ya begitulah, supaya mereka mau tinggal di sini gitu. Saya tidak mengerti jawaban itu ketika itu. Dan ketika saya berangkat ke Tanah Karo, waktu itu saya bertemu dengan Dokter Sebayang. Saya 2 tahun di Lausimomo sampai berladang di sana, 2 hektar jagung. Ketika itu kita memang mendapat dana dari itu ya, dari dari lembaga gereja di Calvinis di Belanda. Saya berteman dengan mereka,
apa namanya itu, menyalurkan obat dan sebagainya. Kemudian saya kenal teman saya namanya Kontan Ginting di sana sebagai seorang apoteker, dan ada beberapa perawatnya yang cantik-cantik dan bukan kena lepra gitu. Ya untuk mengisi kekosongan perlu juga lah itu kan, ya supaya jangan anu kali, anunya itu jangan anu kali lah, jadi agak diapa-apakan sedikit ya. Pertanyaan saya sama, kenapa di sini ada rumah adat Karo? Nggak dapat mereka menjawabnya itu. Baru di dalam buku ini saya menemukan itu, dan di situ saya sangat salut pada buku ini khusus untuk itu ya. Bahwa di sana yang terpenting ada sosionetis, ada bionetis, dan ada teonetis. Ada agama, ada kehidupan, dan kemudian ada society-nya. Jadi kalau di Toba itu orang-orang itu biasanya dibuang oleh keluarganya di pinggiran-pinggiran sungai, sungai-sungai kecil yang jernih, bening, supaya mereka nggak susah mandi, nggak susah BAB dan lain sebagainya, segala sesuatunya dibuang ke sungai, yang akhirnya sungai itu akan bermuara ke danau gitu, atau berada di pinggiran-pinggiran danau. Kalau nanti dia sudah merintih, meraung apa segala macam, dan warga desa tidak mampu menerima rintihan itu semua, pada malam jam 2 memang gubuk itu dibakar gitu. Artinya ketika itu sebelum walaupun kekristenan sudah masuk, tetapi dia kan tidak seperti kotak lampu tak langsung hidup, enggak. Itu berjalan sangat lamban sekali, misionaris itu berjalannya sangat lamban sekali. Ya akhirnya mereka mengatakan untuk mempercepat mereka sampai ke surga, jadi dibakarlah gubuk itu. Apakah pembakaran terhadap manusia hidup dan orang yang sudah meninggal itu wajar di Tanah Batak? Wajar. Tadi saya baru berbicara kepada teman-teman di sana, dan saya dengan salah seorang alumni FIS jurusan sejarah, Mutiara Rahmah namanya, mungkin Anda kenal. Kami melakukan penelitian itu ke Samosir, di mana tempat pembakaran mayat masih ada, sarkofagus duduk, sarkofagus tidur masih ada di sana. Beberapa tempat yang kami temukan, dan ada beberapa desa di sana yang jauh di tempat air terjun, di situ ada tempat pembakaran mayat. Nah, walaupun Kristen sudah masuk, tetapi sampai pada tahun 1967 Parmalim masih mayoritas di Samosir, dan sampai sekarang masih banyak Kristen namun berbudaya Parmalim. Itu nggak bisa dipungkiri. Artinya marpangir apa segala macam masih mereka lakukan di sana. Nah kemudian penyakit kusta, saya jadi teringat masalah sekarang ini. Sebelum kusta itu ada epidemi yang lain, katakanlah seperti tuberkulosis. Tuberkulosis juga, setiap orang yang kena tuberkulosis itu harus diasingkan karena disebut menular. Maka ada ada 3 sanatorium, tempat penampungan orang yang kena tuberkulosis. Yang satu di Tanah Karo di Kabanjahe, itu persis di samping kanan rumah sakit umum yang sekarang. Itu masih disebut dengan nama wilayahnya adalah sanatorium. Yang kedua adalah di Sungai Sengkol, yang sekarang juga sudah hancur karena dianggap bahwa tuberkulosis itu sudah ada obatnya. Walaupun penularannya sampai sekarang masih tinggi. Menurut Kementerian Kesehatan sampai sekarang akibat tuberkulosis itu 9 orang meninggal setiap hari akibat tuberkulosis, lebih berbahaya daripada corona sebenarnya. Dan kemudian setelah tuberkulosis ada lagi tempat-tempat pengasingan yang lain, seperti katakanlah ini lepra ini. Namun lepra ini dianggap adalah penyakit kutukan dari Tuhan ketika itu. Ini adalah penyakit kutukan dari Tuhan, makanya di Aceh sendiri pun orang-orang yang kena lepra diusir dari Aceh. Tetapi orang Aceh sendiri tidak mau mendirikan rumah sakit kusta, karena mendirikan rumah sakit kusta sama dengan memelihara kutukan. Gitu. Makanya kalau kita lihat sekarang di pinggir-pinggir jalan itu sekarang yang dari dari Sicanang itu mayoritas dari Aceh. Itu rata-rata yang dari Aceh, penderitanya itu dari Aceh.
kalaupun mereka sudah bisa berbahasa Indonesia, namun aksentuasinya masih terasa bahwa mereka itu dari Aceh. Itu kan dapat dipungkiri gitu. Nah, kemudian di Lausimomo itu sebenarnya buku ini di sini saya sangat mengharapkan. Lausimomo itu terdiri dari 78 hektar wilayahnya itu, di mana mereka kemudian diajari beternak, diajari berladang dan sebagainya. Tapi apakah benar masih ada 20 hektar saja tanah di Lausimomo milik GBKP? Gak ada lagi, sudah habis digarapi semua. Nah, ini menjadi permasalahan bagi kita. Begitu juga di Elim. Apakah 120 hektar tanah di Elim itu masih ada untuk penderita kusta? Nggak ada lagi. Begitu juga di Efata. Di Efata, tempat sanatorium orang tuberkulosis. Dan di Efata itu tempat orang tuberkulosis itu juga 50-50 lah, orang tua dengan orang Karo yang dikirim ke sana. Dan kemudian ditanya, apa margamu? Karo-Karo, ya jadi si Raja Uluan lah dia, ya kan? Apa margamu? Ginting, jadi Parna lah dia, dan lain sebagainya. Dan anak-anaknya sekarang itu masih bermarga itu juga, gitu ya. Nah itu, jadi jangan, kalau ada umpamanya marga si Raja Uluan itu, margamu apa, gitu kan? Dia katakan ini, dari mana Torombo? Nggak tahu lagi aku Torombo. Kenapa? Karena memang mulanya dari dataran tinggi Karo yang berangkat ke sana. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat buku ini, kalau saya mengatakan buku ini, ya ini adalah sebuah buku, bentuknya adalah buku, dan memang ini sebuah buku gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya buku ini adalah makalah yang panjang kemudian dibukukan. Ini makalah yang panjang ini kemudian dibukukan. Di mana kelemahan-kelemahan buku ini? Kita tidak ingin mengkritik, tapi ingin memberikan masukan sebenarnya. Terjadinya pengulangan kalimat yang berulang-ulang dalam sebuah buku. Terjadinya pengulangan kalimat yang berulang-ulang. Salah satu contoh, datangnya dokter dari rumah sakit Delimat SKP. Itu yang di depan Polda sekarang itu. Dan di sana juga ada poliklinik khusus ketika itu, sampai tahun 80 masih ada itu untuk deteksi kusta. Itu diucapkan ditulis